Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Anwardini, NIM 2017-101-803-1139. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Sumber daya manusia dan ketenagakerjaan sebenarnya saling berkaitan, di mana sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting yang tidak bisa dilepaskan dari organisasi, karena sumber daya manusia menentukan perkembangan sebuah usaha. Karena sumber daya manusia yang sedang dipekerjakan atau sebagai tenaga kerja di sebuah organisasi sebagai penggerak, perencana, pemberi ide untuk mencapai tujuan organisasi. Pembangunan nasional di Indonesia, mulai dari masa Orde Lama hingga Orde Reformasi, selalu dilahirkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan tenaga kerja dengan cara memakmurkan para pekerja dan kesejahteraannya. Sumber daya manusia atau tenaga kerja harus memiliki kualitas yang memadai karena selalu berpengaruh terhadap perekonomian, di mana tenaga kerja tidak bisa terlepas dari pembangunan dan merupakan peran utama dari perekonomian suatu negara selain sumber daya alam dan teknologi. Di negara berkembang, tingkat pengangguran sangat tinggi karena ukuran pekerja di sektor informal masih tinggi karena para tenaga kerja salah satu sebagai pekerjaan bagi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, di mana pemerintah mulai dari zaman Orde Lama selalu menempatkan sumber daya manusia atau tenaga kerja sebagai masalah utama, di mana pemerintah mulai membuat peraturan undang-undang untuk melindungi para tenaga kerja, di mana peraturan yang dibuat dilihat dari sisi kemanusiaan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Seluruh kebijakan dan program-program selalu mengarah pada pembangunan ekonomi dan sosial dengan cara menciptakan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dan juga menampung tenaga kerja dan mempertimbangkan tujuan perluasan tenaga kerja bagi perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja. Persoalan tenaga kerja di Indonesia yaitu bisa dilihat dari kekuasaan politik. Meskipun berganda politik, tetapi masalah tenaga kerjaan masih pada masalah pekerja formal dan informal karena penduduk usia produktif sebesar 70% bekerja pada pekerja informal dan lapangan pekerjaan yang sangat besar di Indonesia adalah bidang pertanian sebesar 40%. Pada masa Orde Lama, pada masa ini peraturan yang mengatur tentang tenaga kerja yaitu mengarah pemberian jaminan sosial dan perlindungan kepada buruh. Setelah Indonesia merdeka sebagai keberhasilan mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu menjamin gerakan buruh mendapat tempat atau porsi yang baik. Hal ini kelihatan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya dalam pembuatan kebijakan dan hukum pemburuhan yang ada di Indonesia. Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, ada berbagai kebijakan yang dibuat yang progresif atau maju dalam arti dapat melindungi kaum buruh, yaitu disahkan sebuah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1945 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan, di mana undang-undang ini mengakui adanya buruh dalam pembuatan perjanjian perburuhan. Kemudian pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang perselisihan perburuhan. Kasus yang muncul dalam perselisihan buruh masih perselisihan normatif dan upah. Pada masa Orde Baru, pada era ini masalah yang dihadapi oleh Indonesia sangat berat, yaitu dalam hal penciptaan tenaga kerja. Pada era ini, perencanaan jangka panjang tahap 1 telah dilaksanakan. Rancangan pembangunan 5 tahun atau Repelita telah dilaksanakan di bidang tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Usaha jangka pendek ini yaitu melaksanakan ketetapan MPRS nomor 28 tahun 1966 yaitu pada sasaran sebagai berikut. Pertama, usaha untuk menciptakan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Kedua, pembinaan dan tenaga kerja dengan memberi pelatihan agar tenaga kerja menjadi ahli sesuai dengan perkembangan ekonomi dan penyedia kesempatan kerja. Ketiga, peningkatan dan perbaikan jaminan sosial. Dalam penentuan prioritas Indonesia telah melakukan kebijakan dengan mempertimbangkan kesempatan kerja. Prioritas pembangunan dilakukan pada sektor pertanian, yaitu berbagai pembangunan seperti jalan, pengairan, dan sarana publik. Begitupun dengan perkembangan sektor industri dan pariwisata telah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas. Proyek Padat Karya adalah suatu program yang bertujuan untuk menampung yang menganggur dengan menggunakan modal yang kecil. Melalui kegiatan ini, dalam usaha peningkatan sarana ekonomi seperti penghijauan dan terasiring, para pekerja yang ikut dalam program ini mendapatkan imbalan jasa berupa bahan pokok dan semenjak tahun 1972
Di samping imbalan bahan pokok juga diberikan imbalan uang. Kegiatan ini sangat mampu mengurangi angkatan kerja yang menganggur. Pada tahun 1973, program ini dapat menyerap 435.000 tenaga kerja. Pada era reformasi, pada era ini dimulai dengan gerakan reformasi pada tahun 1998 sebagai akibat dari krisis moneter yang diakibatkan berbagai macam, yaitu kenaikan utang luar negeri, kredit bank yang tidak terkendali, dan adanya kekuasaan kolusi, korupsi, nepotisme atau sering disebut KKN. Puncak gerakan reformasi ini ditandai dengan mengundurkannya dirinya Soeharto sebagai presiden kedua dan juga berakhirnya masa Orde Baru. Dari kondisi ketenaga kerjaan terdapat angka partisipasi angkatan kerja pada tahun 2000 yaitu 68%. Ini menunjukkan terdapat 100 penduduk yang masuk usia kerja, 68 diantaranya aktif di pasar kerja. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pada masa pemerintahan mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 yang mengesahkan ILO tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang mengatur batasan usia untuk diperbolehkan bekerja. Setelah masa B.J. Habibie dilanjutkan oleh Abdurrahman Wahid, di mana pada masa kepemimpinannya sebagai presiden mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang mengatur serikat pekerja atau serikat buruh, di mana undang-undang ini pemerintahannya pada masa dapat memperbaiki iklim demokrasi yang tercermin dari sektor kebijakan yang dibuat di sektor tenaga kerja. Lalu pada masa Megawati Soekarno Putri, aturan hukum tentang tenaga kerja berubah sangat banyak, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dengan adanya undang-undang ini menjadikan pengganti 15 undang-undang yang telah ada, dan dengan adanya undang-undang tersebut juga sebagai landasan untuk membuat Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2004 yang mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta UU Nomor 39 yang mengatur perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Jumlah angkatan kerja di Indonesia tidak dibarengi dengan penambahan lapangan pekerjaan. Akibatnya pengangguran terbuka terus bertambah. Kemudian jumlah setengah pengangguran tetap tinggi. Pengangguran terbuka biasanya fenomena yang sering terjadi di perkotaan, di mana kebanyakan kalangan usia muda, adanya siswa yang putus sekolah dan malas mencari pekerja, di mana kebanyakan angka kerja bekerja di bidang informal. Pemerintah melakukan dua kebijakan untuk mengatasi tersebut dengan peningkatan kesejahteraan dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terbuka. Dua, melakukan peningkatan kualitas tenaga kerja. Kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui 3 langkah, yaitu pertama, program pelindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan atau Jamkesmas, pangan, air bersih, dan sanitasi. Kedua, dilakukan dengan bantuan langsung masyarakat atau BLM, hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ketiga, dengan program penguatan usaha kecil dan mikro. Sementara pada tahun 2010, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan 10 program. Dan dari 10 program tersebut, 4 menjadi program utama, yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas untuk tenaga kerja, mengembangkan lembaga, memperluas pengembangan tenaga kerja, dan membangun daerah melalui program transmigrasi. Pada tahun 2015, para pemimpin negara ASEAN sepakat untuk membentuk MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini nantinya MEA di mana suatu negara memungkinkan menjual barang dan jasa ke negara-negara lain di Asia Tenggara dan akan menyebabkan kompetisi tenaga kerja akan semakin ketat. Salah satu isu terkait dengan MEA yaitu kesiapan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini tidak hanya yang bekerja di instansi, melainkan juga di sektor usaha kecil menengah atau UKM dan bekerja di sektor informal. Di MEA tidak menjual perdagangan barang dan jasa, tapi juga pasar tenaga kerja profesional. Secara umum, terdapat 4 hal penting dengan dilaksanakan MEA, yaitu pertama, ASEAN sebagai tempat pasar dan produksi tunggal. Kedua, pemerataan ekonomi. Ketiga, pembangunan ekonomi. Keempat, perkuatan daya saing dan pentingnya pekerjaan yang kompeten. Dari sektor tenaga kerjaan, muncul kesempatan kerja yang besar bagi yang mencari kerja, karena ketersediaan lapangan pekerjaan di berbagai kebutuhan dan keahlian yang beraneka ragam. Di lain itu, untuk ke luar negeri, untuk mencari kerja akan menjadi mudah dan tanpa hambatan. Di sisi yang lain, bagi wirausaha mempunyai kesempatan untuk mencari tenaga kerja yang ahli.
Sebaliknya, dengan adanya ini akan berdampak pada munculnya risiko tenaga kerja, di mana dilihat dari sisi pendidikan di Indonesia masih kalah bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Kebijakan ke depan yang harus dilakukan yaitu Indonesia harus melakukan sosialisasi dengan adanya MEA. Sosialisasi digunakan untuk pengusaha nasional bisa bertahan di pasar Indonesia di tengah adanya besaran perdagangan jasa dari ASEAN, di mana memerlukan sumber daya manusia tenaga kerja yang ahli dan terampil, di mana setiap sektor membutuhkan koordinasi di lintas sektor. Dengan begitu, diperlukan pembangunan infrastruktur sehingga Indonesia dapat bermanfaat untuk mengambil positif di era komunitas ASEAN. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.